baik, selamat siang anak didik kami. Jumpa lagi kita pada hari ini pada pembelajaran kita selanjutnya, yaitu luas permukaan prisma. Kalau di minggu yang lalu atau di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat daripada bangun ruang prisma. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai luas permukaan prisma. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang prisma. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan pahami materi berikut ini. Nah, adik kami sekalian, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Ya, ini gambar prisma segitiga atau bangun ruang prisma segitiga. Dilihatnya dari mana? Sisinya, sisi alas dan sisi atasnya harus sama-sama segitiga, maka dikatakan prisma segitiga. Nah, jika ini kita potong-potong, ruas-ruas garisnya ini atau rusuk-rusuk ini kita potong, lalu kita gabungkan, akan membentuk jaring-jaring prisma segitiga seperti ini. Nah, jadi ini prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Kita potong-potong akan membentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, apa yang kamu lihat anak di kami sekalian? Ya, jadi tadi ini adalah sisi atasnya, ini dia. Ini sisi alasnya. Lalu disusun oleh 3 buah persegi panjang. Jadi ada 2 segitiga, ada 3 persegi panjang. Jadi sesuai dengan sifat-sifatnya ada 5 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jadi ABC, ini dia ABC, DEF, DEF, lalu ACFD, 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 ini ACFD, lalu BCFE, BCFE, dan yang terakhir adalah ABED, ABED. Jadi kalau kita potong-potong akan menghasilkan seperti ini. Nah, dari gambar berikut bisa kita buat atau menentukan luas permukaan prisma segitiga. Perhatikan, ini tadi gambar yang sudah dipotong-potong membentuk jaring-jaring prisma. Kalau kita lihat, ini prisma ini terdiri dari 2 buah segitiga yang sama besar, yaitu ABC, segitiga ABC dan segitiga DEF. Ini sama besar. Lalu ada 3 buah persegi panjang. Nah, jadi dari situ bisa kita tentukan luas permukaan prisma segitiga adalah luas segitiga. Jadi kalau mencari luas permukaan itu, mencari luas permukaan, ingat kata kuncinya, luas permukaan itu adalah luas masing-masing sisinya. Luas masing-masing sisinya yang dijumlahkan, itulah jumlahnya, itulah namanya luas permukaan. Jadi kalau di sini sisinya ada 5, maka mencari luas permukaannya adalah jumlah dari kelima sisi yang membentuk prisma segitiga. Nah, jadi luas permukaannya luas segitiga ABC tambah luas segitiga DEF, ini segitiga ya, luas segitiga DEF tambah luas ABED tambah luas BCFE tambah luas CADF. Ini dijumlahkan semua. Nah, tadi sudah kita katakan bahwasannya segitiganya ini sama besarnya. Jadi bisa kita buat lagi menjadi 2 kali luas segitiga ABC. Ya, kenapa ini nggak ikut? Karena ini kan sama-sama ini. Jadi berarti langsung saja jadi 2 kali luas segitiga ABC tambah. Nah, ingat kemarin di kelas 4 mencari luas persegi panjang, apa rumusnya? Panjang kali lebar. Ya, jadi kita lihat dulu persegi panjang ABED. ABED itu panjangnya AB, berarti AB kali lebarnya BE. Ya, jadi luas ABED rumusnya mencari adalah AB kali BE. Lalu tambah yang ini sekarang persegi panjang ini BC kali
BE, BC kali BE, BC kali BE. Lalu yang terakhir, luas CADF, CADF berarti AC dikali AD, AC dikali AD. Dengan catatan AD itu kan sama panjang dengan BE. Nah, kalau sama panjang dia AD sama BE, bisa kita gantikan AD dengan BE menjadi seperti ini. 2 kali luas segitiga ABC tambah AB tambah BC tambah AC dikali dengan BE. Nah, dengan BE ini gantikan dengan BE. Jadi ini BE, BE, BE. Jadi jumlahkan semua sisinya kali dengan BE. Maka dapatlah luas segitiga BC ini adalah luas alasnya. Ini AB tambah BC tambah AC keliling alas. Ini AB tambah BC tambah AC keliling alas kali dengan BE. BE itu adalah tinggi prisma. Maka dapatlah dia luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Jadi rumus daripada luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Ingat ya, alasnya ini tergantung daripada prisma apa. Karena ini prisma segitiga, maka alasnya inilah luas segitiga. Kalau dia prisma segi empat, maka luasnya menjadi luas segi empat. Ya, begitu. Adik kami sekalian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Jadi luas permukaan prisma segitiga tadi 2 kali luas alas, berarti 2 kali luas segitiga ABC tambah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alasnya ini, alasnya berbentuk prisma, berbentuk segitiga, maka kelilingnya adalah AB tambah BC tambah AC. Inilah dia. Kali tinggi prisma, berarti tingginya adalah ini. Tinggi prisma itu adalah garis yang menghubungkan antara sisi alas dan sisi atas kali BE. Maka sama dengan, ya ini dia luas alas, keliling alas, jadi 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Jadi ingat ini ya, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Ya, diketahui sebuah prisma segitiga. Ditanya adalah hitunglah luas permukaan prisma segitiga tersebut. Nah, luas permukaannya adalah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, ini prisma tegak segitiga, siku-siku, karena ada siku-siku di dalam. Ingat ya, kalau siku-siku, sisi yang di depan siku-sikunya atau di depan sudut siku-sikunya ini adalah sisi miring. Selebihnya adalah alasnya, ini tinggi segitiganya. Ya. Nah, ingat kemarin kalau luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Alas kali tinggi per 2. Oke, jadi luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Ingat rumusnya ini ya, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, alasnya kan berbentuk segitiga. Makanya menjadi 2 kali luas segitiga. 2 kali luas segitiga. Apa tadi luas segitiga? Alas kali tinggi per 2. Maka sama dengan 2 dikali alas kali tinggi per 2. Alasnya berapa? Boleh 12, boleh 16. Kita ambil saja 12. 12 cm, tinggi segitiganya 16 cm, dibagi 2, tambah keliling alas. Ini kan alasnya bentuk segitiga. Kelilingnya ya 12 ditambah 16 ditambah 20 kali tinggi prisma. Tinggi prisma itu ini. Tinggi yang menghubungkan antara sisi alas dan sisi atas. 22 cm. Nah, ini bisa kita matikan. 16 dengan 2 sisa berapa? Sisa 8. 8 kali 12 sama dengan 96. Maka 2 kali 96 tambah 12 tambah 16 tambah 20 sama dengan 48 dikali 22 cm. Oke, ini jadi pangkat 2. Kenapa? CM kali CM jadi CM pangkat 2. Maka sama dengan 2 kali 96 192 cm pangkat 2 tambah 48 kali 22 sama dengan 1056 cm pangkat 2
Jumlahkan ini menjadi 1148 cm pangkat 2. Jadi luas permukaannya adalah 1148 cm pangkat 2. Oke, bisa ya? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, biar lebih jelas lagi. Nah, ada sebuah prisma segitiga. Ditanya lagi luas permukaannya. Ingat, ini tetap prisma tegak segitiga siku-siku. Ingat tadi ya, sisi yang di depan surut siku-sikunya adalah sisi miring. Berarti kalau alasnya yang mana? Alasnya ini. Tinggi segitiganya mana? Ini. Loh, ini Pak nggak ada. Ada. Ini kan sama dengan yang di atas. Sama panjangnya, berarti ini juga 24 cm. Ya, ini juga 24 cm. Ini juga 24 cm. Ini 24. Kenapa? Karena sama panjang sama ini kan. Lalu ini berapa? Ini juga sama seperti di atas, yaitu 18. Oke. Sebentar. Sudah? Karena ini 24, ini 18. Maka langsung saja kita masuk ke rumusnya. Luas permukaan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga, berarti rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Maka sama dengan 2 kali alasnya 24, tingginya 18 bagi 2. Ya. Lalu keliling alas, jumlahkan 24 tambah 18 tambah 30 kali tinggi prismanya 28 cm. Maka ini dikerjakan menjadi bisa bagi 2. 24 bagi 2 12. 12 kali 18 sama dengan 216 dikali 2. Tambah ini jumlahkan menjadi 72 lalu dikali 28. Hasilnya 432 tambah 2016 sama dengan 2448 cm pangkat 2. Inilah luas permukaan daripada prisma tersebut ya. Luas permukaan tadi jumlah daripada sisi-sisinya semua. Itu memang luas permukaan. Contoh yang ketiga. Nah, ini juga prisma segitiga. Bedanya ini prisma segitiga bukan prisma segitiga siku-siku, melainkan lihat tanda apa ini? Ini tanda sama, berarti kakinya sama, berarti ini segitiga sama kaki. Maka kalau sama kaki, ini alasnya, ini sama dengan panjangnya ini. Ini alasnya 20 cm, tingginya mana? Tinggi segitiganya ini. Nah, tinggi segitiganya mana? Tinggi segitiganya adalah ini, ya. Tinggi segitiga adalah ini. Berarti sama dengan panjangnya ini. Panjangnya ini berapa? 24 cm. Kalau panjangnya 24 cm berarti tingginya 24, alasnya 20. Jadi ini prisma tegak atau prisma segitiga sama kaki. Nah, tetap sama-sama segitiga. Luasnya adalah 2 kali luas alas. Ingat ya, selalu luas permukaan itu rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Maka alasnya kan berbentuk segitiga, jadi rumusnya tetap alas kali tinggi per 2. Sama dengan 2 kali alasnya jadi 20 cm, tingginya 24 cm, bagi 2, tambah keliling alas, berarti ini alasnya 20, 26, ini berapa? Ya, karena ini sama dengan ini, maka ini juga 26 cm, berarti 20 tambah 26 tambah 26 kali tinggi prismanya. Tinggi prismanya tadi ada saya bilang garis yang menghubungkan antara alas dan sisi atas. Maka 35 cm. Ini gambarnya kalian lihat dia tidur. Kalau kita berdirikan dia ini, maka ini di atas, ini di bawah. Atau ini sisi alas, sisi atas. Oke. Lalu ini bisa kamu bagikan 2. 20 bagi 2 tinggal 10. 10 kali 24 240 kali 2, berarti 2 kali 240 tambah ini jumlahkan menjadi 72 kali 35 cm, hasilnya 480 tambah 2520, hasilnya 3000 cm pangkat 2.
Jadi luas permukaan daripada prisma ini adalah 3000 cm pangkat 2. Contoh yang terakhir, ini sebuah soal cerita. Sebuah prisma tegak memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini berarti prismanya prisma tegak segitiga siku-siku. Dengan ukuran 9, 12, dan 15. Tinggi prisma tersebut 18 cm, hitunglah luas permukaannya. Nah, ingat, kalau ada seperti ini tetap dia prisma tegak segitiga siku-siku. Berarti sisi yang depan siku-siku adalah sisi miring, berarti bukan alas atau tinggi. Nah, ingat. Jadi Pak, di sini Pak tidak ada dikatakan tidak diberitahu yang mana siku-sikunya. Iya, kalau begini dari 9, 12, dan 15, lihat mana yang lebih panjang, itulah yang menjadi sisi miring. Maka 9 sebagai alas, 12 sebagai tinggi segitiga. Berarti luas permukaannya adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma sama dengan 2 dikali alasnya berbentuk segitiga, berarti luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Alasnya 9, tingginya 12 cm, lalu bagi 2, tambah keliling alas. Alasnya kan ada 9, 12, dan 15. Berarti 9 tambah 12 tambah 15 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 18 cm. Maka ini bagikan 12 bagi 2, 6. 9 kali 6, 54 kali 2. Tambah ini jumlahkan hasilnya 36. Ya, kali 18. Ini menjadi 108 tambah 648 sama dengan 756 cm pangkat 2. Jadi kalau begini soalnya, luas permukaan prismanya adalah 756 cm pangkat 2. Biasanya adik kami sekalian, jadi demikian adik kami sekalian mengenai materi kita luas permukaan ruang prisma. Pada kesempatan ini saya ambil contohnya adalah prisma tegak segitiga. Jadi adik kami semoga bisa memahami, dan adik kami nanti setelah menonton video silakan tuliskan semua contoh dan materinya yang ada di video ini ke dalam buku catatanmu, sehingga kamu lebih gampang lagi untuk belajar atau mengulang kembali mengenai menentukan luas permukaan. Nanti di akhir daripada video ini, setelah kamu nonton video, akan saya berikan latihan untuk melatih kemampuan kamu memahami mengenai menentukan luas permukaan daripada prisma. Jadi adik kami, semoga adik kami bisa mengikuti dengan baik. Kalau ada yang kurang boleh ditanyakan kepada saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang, Horas.